Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah multimedia dengan saya Ibu Rian. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 mata kuliah multimedia. Di pertemuan 1 sampai 7 kemarin kita sudah mempelajari dan mencoba banyak latihan soal dan studi kasus mengenai Microsoft Office Excel. Dan kita sudah melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Nah, di pertemuan 10 dan kedepannya nanti kita sudah berganti materi dengan membahas materi Microsoft Office PowerPoint. Nah, saya rasa program ini sudah cukup familiar oleh teman-teman, sudah sering digunakan ketika sekolah mungkin dalam mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan tugas selama kuliah, kemudian digunakan juga dalam pekerjaan ya untuk keperluan di kantor, mungkin untuk presentasi dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah cukup populer, namun kita akan mengulas sedikit mengenai Microsoft Office PowerPoint ini. Jadi sama seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ini juga salah satu produk dari perusahaan Microsoft. Jadi ini adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office. Jadi dalam Microsoft Office ada Microsoft Office Word, lalu ada Excel yang kemarin sudah kita bahas, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada program-program Microsoft Office yang Nah, jika di Microsoft Excel kemarin lebih ke kalkulasi atau perhitungan, di Microsoft Office PowerPoint ini fitur yang dimulakan adalah untuk keperluan presentasi. Jadi memudahkan dalam menyampaikan materi atau presentasi. Seperti yang saya gunakan ini, di slide yang saya buat ini juga menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint ini bisa berjalan di Microsoft Windows ya, di sistem operasi Microsoft Windows maupun di Apple Mac OS. Jadi bisa kompatibel di dua perangkat tersebut. Kemudian pada versi awalnya Microsoft Office System 2003 namanya Microsoft PowerPoint. Kemudian berganti nama menjadi Microsoft Office PowerPoint dan sering kita sebut juga hanya PowerPoint saja ya, yang lebih singkat kita sebut aplikasi PowerPoint. Ya intinya sama. Kemudian untuk sejarahnya sendiri, Microsoft Office PowerPoint ini dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin dengan nama awal Presenter ya, untuk perusahaan Fortop INC yang kemudian berubah nama menjadi PowerPoint. Ini sejarah awalnya ditemukan oleh dua orang ini dengan nama awal Presenter. Nah, kemudian pada tahun 1987, PowerPoint versi 1 dirilis dengan komputer yang menggunakan Apple Macintosh. Pada waktu itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih, jadi belum berwarna seperti sekarang ya, sudah bisa dikombinasikan dengan banyak warna. Dulu pertama ditemukan itu masih hitam putih yang bisa menampilkan teks dan grafik dengan menggunakan overhead projector atau OHP. Kemudian setelah tahun kemudian baru muncul versi terbaru PowerPoint yang bisa mendukung tampilan berwarna setelah Macintosh berwarna muncul di pasaran. Kemudian pada tahun 1987 Microsoft mengakuisisi atau membeli ya produk ini dari Vertouch INC dan termasuk dari perangkat lunak Microsoft PowerPoint ini sendiri diakuisisi oleh Microsoft dengan harga kira-kira $14 juta pada tahun tersebut. Kemudian dalam PowerPoint, seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, bisa menampilkan objek teks, grafik, video, suara, gambar, dan sebagainya yang bisa yang diposisikan di dalam halaman masing-masing yang disebut dengan slide. Ya, slide itu ya kita sudah tahu slide ini satuan dari setiap halaman. Ini slide 102, slide 103, slide 104. Nah, itu pembagian di dalam Microsoft PowerPoint di dalam slide. Jika di dalam Excel kita mengenalnya dengan sheet ya, dibedakan di dalam sheet per sheet. Kalau PowerPoint dari slide ke slide.
Nah, istilah slide dalam PowerPoint ini memiliki analogi yang sama seperti slide dalam proyektor di masa lalu, yang saat ini sudah tidak digunakan karena sudah muncul perangkat lunak komputer yang kita gunakan ini, seperti PowerPoint yang tentu saja lebih efektif dibandingkan menggunakan proyektor yang dulu, seperti itu. Apalagi untuk Microsoft Office ini, Microsoft PowerPoint tentu sangat mudah sekali dalam penggunaan karena kita bisa mengedit dan menampilkan di sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita edit dan langsung ditampilkan di saat itu juga gitu. Tentu saja lebih mudah dan efektif dalam penggunaannya. Nah, langsung saja sedikit tutorial untuk materi PowerPoint. Kita akan membuat animasi waktu mundur. Jadi misalkan kita membuat sebuah presentasi, biasanya sebelum presentasi dimulai itu bisa dibuat waktu mundur dari 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu dengan efek animasi yang ada di PowerPoint. Jadi tidak perlu menggunakan efek yang ada di YouTube, tapi menggunakan fasilitas atau tools-tools yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, kita akan coba buat. Yang pertama, teman-teman buka program PowerPoint yang ada di komputer masing-masing. Bisa langsung kita ketik PowerPoint ya di pencarian. Lalu kita buka aplikasinya. Nah, di sini silakan pilih New Document atau Blank Presentation. Nah, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda ya, karena perbedaan dari versinya. Di sini saya menggunakan versi Microsoft Office Home and Students 2019. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti kita bisa buat new slide. Ya, ini slide yang menggunakan layout title slide. Jadi ada judul dan ada subtitlenya, ada title dan ada subtitle. Lalu kita bisa juga ubah layoutnya, ada yang title and content, section header, to content, comparison yang bisa digunakan untuk membandingkan ya antara objek A dengan objek B misalkan. Lalu ada yang blank juga, ada yang hanya judul atau title only. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kita coba misalkan di sini yang blank. Nah, untuk membuat waktu mundur kita menggunakan tampilan dengan menggunakan shapes ya, di insert shapes, kemudian kita pilih yang lingkaran atau oval ini, lalu kita bentuk. Nah, supaya rapi, ketika kita menggeser atau mendrag bentuk lingkaran ini, teman-teman sambil klik tombol shift yang ada di keyboard ya, yang ada di keyboard masing-masing, di klik, ditahan, lalu baru digeser seperti ini. Fungsinya supaya bentuk lingkarannya sempurna. Kalau misalkan saya tidak mengklik, tidak menekan tombol shift, nanti bisa seperti ini tampilannya, mungkin agak kurang rapi. Seperti itu. Jadi supaya untuk menjaga kerapihan kita menggunakan keyboard shift ya, sambil ditekan sambil kita tarik, jadi bentuknya akan membentuk lingkaran sempurna seperti ini. Nah, kita buat 5 lingkaran ya, kita copy dengan cara ditekan tombol kontrol yang ada di keyboard, lalu kita drag atau geser ke samping seperti ini ya. Ini saya klik tombol kontrol yang ada di keyboard, lalu saya drag lingkarannya menggunakan mouse, jadi akan otomatis tercopy paste seperti ini dengan bentuk yang sama persis. Nah, selanjutnya kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya sesuai keinginan teman-teman. Shape fill ya, untuk mengganti warna yang ada di dalam ini, warna lingkarannya. Lalu untuk set outline adalah untuk mengganti warna garis tepinya. Bisa kita ganti no outline supaya nanti tidak ada garis tepinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita memberikan teks angka ya untuk menghitung mundur mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik kanan di lingkaran pertama, lalu klik edit text. Di sini 1, lalu 2, lalu 3, 4, 5. Lalu supaya teksnya besar, kita blok
atau kita pilih semua ya lingkarannya supaya kita edit bersamaan seperti ini. Lalu bisa kita ganti warnanya juga supaya lebih terlihat. Nah, untuk membuat efek animasi hitung mundurnya seperti apa, kita akan bahas di video part berikutnya.